Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mau datang pada Dia, menyembah dan memuliakan namanya, sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, datang setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, datang setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, datang setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, datang setia kepadamu, Tuhan. Datang setia
Mari kita minta pertolongan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini. Awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. mari sama-sama mau katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. sebab Selalu baru rahmat-Mu Tuhan bagiku. hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Sungguh Kau baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. amin. Dia selalu baik dan teramat baik dalam hidup kita. Terpujilah namanya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu melingkupi hidup kami dengan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Haleluya Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang berubah menjadi baru. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada karena penyertaan Tuhan. Sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan telah memberkati kami. Sebentar kami mau melakukan ibadah, kiranya Tuhan memberkati pembicaraan firman-Mu Tuhan, karena kami percaya firman adalah pedang bermata dua yang mengorek isi hati kami, yang membuat kami dibenarkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus bimbing kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tema bulan ini adalah perubahan budi, atau temanya berubah menjadi baru. Seperti gambar Bapak Ibu Saudara yang terambil dalam kitab Roma 12 ayat 1-2 yang dikatakan pembaharuan budi. Pembaharuan budi atau sering dikatakan transformasi. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma 12 ayat 1-2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang simpel namun sangat padat dan menekankan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, di tahun 2021 ini, kita dituntut untuk lebih taat kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita dituntut pula untuk berubah dalam kehidupan ini. Desakan dari Paulus untuk kita berubah. Karena kita harus ketahui, tanpa ketaatan tidak mungkin perubahan dapat dilakukan. Tanpa ketaatan tidak mungkin Anda dan saya bisa merubah segala sesuatu. Yang perlu kita ketahui, yang perlu Anda ketahui, yang perlu saya ketahui adalah isi seluruh kitab
dari Alkitab ini adalah tentang ketaatan. Hanya ketaatan, bukan yang lain. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 1 ini menyatakan makna yang sangat dalam artinya. Di mana Rasul Paulus mendesak umat di Roma untuk memberikan persembahan yang nyata, yaitu hidup, yaitu kehidupan kita. Bukan persembahan yang mati, tapi persembahan yang kudus, yang hidup. Persembahan yang hidup adalah hidup kita. Oleh karena itu, hidup kita logikanya harusnya menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Seperti perzinahan, persembahan berhala, penipuan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan hal ini juga yang ditekankan pada kita pagi hari ini. Jemaat di tempat ini. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengar tentang pemberitaan firman Tuhan ini. Anda dituntut, Anda didesak untuk membuat perubahan dalam hidupmu. Di tahun 2021 ini perubahan harus terjadi. Persembahan yang hidup tidak bisa main-main. Persembahan yang hidup yang nyata di dalam hidup kita. Persembahan yang hidup adalah transformasi, bertransformasi menjadi lebih baik. Seturut dengan gambar Allah. Seturut dengan rancangan Allah. Seturut dengan rencana Allah. Perubahan karena kita menyadari sepenuhnya sebagai gambar Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus harus berubah menjadi baru. Karena kita mau taat. Alasannya satu, karena kita mau taat kepada Allah. Karena kita mau sungguh-sungguh kepada Dia. Pada ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan apa yang sempurna. Jelas dikatakan supaya kita jangan serupa dengan mereka dalam dunia ini. Yang lebih mementingkan diri sendiri. Egonya lebih tinggi dari segalanya. Atau yang sering ikut-ikutan saja. Tetapi dikatakan berubahlah karena pembaharuan budimu. Berubahlah karena engkau mengerti kehendak Allah. Berubahlah karena engkau mendapatkan hikmat akal budi daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nasihat Rasul Paulus ini sangat dalam maknanya. Terutama bagi Anda dan saya. Sebagai pelayan Tuhan. Terutama bagi Anda dan saya. Sebagai jemaat Tuhan. Terutama bagi Anda dan saya. Dan siapapun yang mendengarkan siaran firman Tuhan ini. Nasihat ini sangat dalam maknanya. Hanya 2 ayat, tetapi intinya adalah kita terhadap Tuhan. Perubahan Anda dan saya terhadap Tuhan. Perubahan sikap Anda dan saya terhadap Tuhan. Perilaku kita terhadap Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, desakan atau tuntutan untuk kita mempersembahkan persembahan yang hidup, mempersembahkan yang benar, untuk kita berubah menjadi baru. Tidak jika nanti, tidak pakai lama, tidak pakai jikalau, tidak pakai alasan-alasan apapun yang dicocok-cocokkan untuk masuk akal. Tetapi karena pembaharuan budi, tetapi karena keinginan segera beraksi. Keinginan segera, actionnya segera, tidak nanti. Tidak nanti jikalau saya sudah settle, jikalau nanti saya sudah siap, jikalau nanti saya sudah beres, jikalau, dan apapun alasannya. Anda bisa cocok-cocokkan, sepertinya masuk akal. Tetapi Tuhan mau kita segera action. Oleh karena itu, Rasul Paulus mendesak jemaat di Roma. Oleh karena itu Rasul Paulus pagi hari ini mendesak Anda dan saya untuk berubah sesuai dengan pembaharuan budi. Berapa banyak kita sering mencari alasan. Berapa banyak kita sering mencari-cari alasan untuk menutupi segala ketidaktaatan kita. Ketaatan akan firman-Nya. Mulai pagi hari ini, berubahlah. Mulai pagi hari ini, berubahlah. Yang tadinya malas, berubahlah menjadi rajin. Yang tadinya tidak bersemangat atau kurang semangat, berubahlah menjadi giat. Bapak Ibu Saudara, semuanya ini perlu tindakan, perlu action yang nyata, tindakan yang nyata. Bukan hanya lip service, bukan hanya retorika, bukan hanya agenda, program, tapi tidak pernah tersentuh, dilakukan. Semua perlu tindakan nyata, semua perlu action segera. Berapa banyak kita selalu ingin bilang, kita ingin melayani sesamaku. Saatnya pagi hari ini berubah. Menjadi pembaharuan budimu, berubah. Buktikan, kalau Anda ingin melayani sesamaku di rumah. Buktikan dengan orang-orang di rumah. Buktikan dengan orang-orang di kantor. Aku ingin melayani sesamaku, buktikan dengan orang-orang yang ada di gerejamu. Mulai dari skop yang kecil ini dulu. Gak usah kirim aku ke seluruh dunia, ujung dunia, bukan. Tetapi mulai dari di rumah. Mulai dari di kantor. Mulai dari di gerejamu. Lakukanlah. Aku ingin berubah. Buktikan kalau Anda berubah. Buktikan itu di rumahmu. Buktikan itu di kantormu. Buktikan itu di gerejamu. Bahwa Anda sudah berubah. Aku ingin mengasihi sesamaku. Buktikan itu di rumahmu. Kasih orang rumahmu. Buktikan itu di kantormu. Buktikan itu di gerejamu. Kalau engkau mengasihi mereka. Bukti tindakan nyata. Aku ingin menjadi saksinya. Buktikan di rumahmu. Engkau menjadi saksi di rumah. Perbuatan, perkataan, cara berdoa, mengajak berdoa atau diajak berdoa. Bagaimana sikap kita? Di kantor, bagaimana kita menjadi saksinya Tuhan? Hidup benar, hidup benar, hidup benar. Tidak bohong, tidak menipu, tidak mencuri. Jam-jam kantor. Buktikan di gerejamu. Kalau engkau ingin menjadi berkat saksinya Tuhan. Jika kita belum bisa melakukan hal-hal tersebut tadi, ketahuilah
bahwa kita sebenarnya masih serupa dengan dunia ini. Kita belum berubah. Wah, susah sekali kalau begitu. Adakah cara yang paling mudah memulai perubahan-perubahan itu? Banyak yang bertanya, adakah cara yang paling mudah kalau itu sulit dilakukan? Ada, tentu ada. Tentu saja ada. Cara yang paling mudah adalah, dengar baik-baik. Cara yang paling mudah adalah, mulailah memperkatakan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap ada kesempatan, setiap hari. Mudah bukan? Perkatakan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu ada kesempatan, setiap hari dikatakan. Perkatakan firman Tuhan, maka engkau akan berubah. Maka pasti akan berubah. Pasti ada perubahan karena engkau memperkatakan firman Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, ada kesempatan, setiap saat. Anda sudah membuat perubahan jikalau melakukan hal tersebut. Dengar baik-baik, jikalau Anda memperkatakan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap hari, Anda telah melakukan perubahan. Dalam perjanjian lama, persembahan kepada Allah adalah binatang yang dimatikan, binatang yang baik, binatang yang tidak cacat. Dalam perjanjian baru, persembahannya adalah tubuh kita yang hidup, bukan yang mati. Yang hidup, yang bersaksi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah dimatikan untuk menghidupkan Anda dan saya pagi hari ini. Namun, ada yang harus dimatikan dalam hidup kita. Bukan hidup kita yang dimatikan, tetapi cara-caranya. Yang harus dimatikan adalah keinginan nafsu. Nafsu ingin menguasai, nafsu ingin menjatuhkan, nafsu untuk apapun. Ego kita, itu yang harus dimatikan. Kesombongan kita harus dimatikan. Rasa iri, rasa dengki, kepada teman, kepada sesama pelayan Tuhan, kepada sesama hamba Tuhan, kepada sesama jemaat, kepada sesama teman di kantor, kepada sesama saudara, sesama pelayan Tuhan di gereja. Ini yang harus dimatikan. Kecemaran, kenajisan, perzinahan harus dimatikan. Bapak Ibu Saudara, hidup yang benar dan kudus berkenan kepadanya adalah menghidupi diri kita kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang Anda baca setiap saat, setiap waktu, setiap hari Anda baca. Bersama sendiri, bersama keluarga, bersama teman, bersama siapapun di gerejamu. Atau bersama siapapun di Zoom, di Microsoft Teams, di FaceTime, atau di apapun yang bisa kontak sehari-hari. Itulah yang membangun. Maka Roh Kudus akan menyertai Anda dan saya. Roh Kudus yang akan membuat Anda meneguhkan kita. Anda menjadi kuat. Diberikan kekuatan kepada kita. Untuk berani bertindak. Untuk Anda bisa merubah pola pikir. Untuk Anda bisa merubah cara pandang. Itulah yang disebut pembaharuan budi. Anda sendiri tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu perkatakan firman Tuhan. Roh Kudus akan membimbing kita. Membuat semuanya menjadi bisa terjadi. Sehingga Anda dan saya akan gemar membaca firman-Nya.
Anda dan saya akan mempunyai hope perbaharuan, pengharapan yang baru. Pembaharuan dengan pola pikir yang baru, harapan yang baru. Pemahaman yang baru. Karena firman-Nya mempunyai damai sejahtera melingkupi Anda dan saya. Dan Anda menjadi kuat untuk menjadi saksinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita takut? Karena kita tidak percaya. Karena kita kurang baca firman Tuhan. Karena kita tidak sungguh-sungguh hanya membaca, hanya ikutan-ikutan. Tetapi tidak mau merubah. Siapapun kita tanpa terkecuali, kita harus merubah pola pikir kita. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, pekerja, pelayan, apapun. Harus mempunyai benar-benar pembaharuan budi. Ingin mengasihi, kita akan lihat di rumah. Ingin mengasihi, kita akan lihat di kantor. Ingin mengasihi, kita akan lihat di gereja. Ingin mengasihi, akan kita lihat di mana Anda berada. Baik di rumah, oh saya belum di rumah, saya kos-kosan. Ya di kos-kosan. Apapun, dimanapun. Ingat, ketaatan menjadikan kita yang bodoh menjadi bijak. Dengar baik-baik. Ketaatan akan menjadikan kita yang bodoh menjadi bijak. Namun dengar, sebaliknya, ketidaktaatan membuat yang bijak menjadi bodoh. Karena tidak taat. Oh dia hebat, tetapi dia tidak taat. Anda akan melihat saatnya akan terlihat kebodohannya. Mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita berubah oleh pembaharuan budi. Agar kita berkenan kepada Allah. Di tahun 2021 ini. Mari kita cari perkenanan Tuhan. Bagi hidup kita. Di tahun 2021. 2021. Satu angka yang sangat baik. Melanjut. Meningkat. 2021. Anda dan saya harus cari perkenanan bagi Tuhan. Melalui hidup kita. Biar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Diberkatilah kita pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Dimanapun Anda berada. Haleluya. Havenius Shalom Aleihim. Bapa di dalam surga. Terima kasih. Berkat-Mu bagi kami. Baik yang berbicara maupun yang mendengar, kami tahu. Tuhan mempunyai kuasa untuk merubah kami menjadi taat. Menjadi berani melakukan sesuatu. Karena kami taat kepada Tuhan. Urapi dan berkati kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada. Yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan Roh Kudus menyertai mereka. Melingkupi mereka. Sehingga mereka tidak takut kembali. Mereka tidak takut. Dan mereka punya harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan, kita siapkan hati kita. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk hari
Selasa sampai dengan hari Sabtu kita ada doa pagi melalui aplikasi Zoom dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Untuk hari Rabu kita ada Komsel Pemuda Remaja di gereja, diundang seluruh pemuda remaja untuk kita bisa sama-sama hadir, untuk kita sama-sama diberkati melalui Komsel kita pada hari Rabu. Untuk hari Kamis ada ibadah kaum pria dan kaum wanita, diundang seluruh komisi pria dan wanita. Namun acaranya terpisah Bapak Ibu Saudara, dan kita akan membahas mengenai evaluasi program dan program baru yang akan datang. Diundang seluruh komisi pria dan wanita untuk bisa hadir melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Sabtu kita ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore. Dan bagi teman-teman yang berhalangan hadir ke gereja bisa mengikuti ibadah melalui Instagram Youth Fluid. Dan untuk ibadah pada hari Minggu jam 9 pagi tetap ada di gereja. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan untuk hadir bisa menyaksikan ibadah kita di channel YouTube Tobi Linando. Begitu juga dengan ibadah sekolah minggu bisa Bapak Ibu saksikan di channel Christina Natalia. Demikian pengumuman kita. Kiranya kita boleh mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan